Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Menurutnya, Pak Jokowi memang kader PDI Perjuangan dan sangat punya potensi. Jadi pastinya dia nggak masalah sama usulan memajukan Pak Jokowi sebagai calon pengganti Ibu Mega tersebut. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dia juga tidak menolak usulan ini. Bagaimanapun juga yang mengusulkan Pak Jokowi maju sebagai calon ketua umum PDI Perjuangan adalah seorang Pras Soekarno yang sangat-sangat dihormati. Pak Guntur adalah putra sulung dari Bung Karno dan kakak dari Ibu Megawati. Makanya usulan ini sangat sulit buat ditolak. Dari sisi Ibu Mega sendiri, sejak jauh-jauh hari, sejak tahun 2020 malahan, Ibu Mega sebetulnya sudah menyatakan kalau tahun 2024 adalah saatnya regenerasi menyeluruh. Dalam konferensi virtual peresmian 20 kantor DPD dan DPC PDI Perjuangan, Ibu Mega mengatakan seperti ini, kita akan melakukan sebuah regenerasi dan dapat dikatakan total pada tahun 2024. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Karena 2024 adalah peralihan generasi, harus dicamkankan bagi seluruh 3 pilar partai bahwa kita harus terus berjuang dengan rakyat. Kongres PDI Perjuangan memang masih cukup lama. Partai tersebut harus berkonsentrasi dulu memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Dan setelah itu ada pertarungan pilkada serentak. Tahun 2024 adalah tahun politik yang maha penting dan konsentrasi PDI Perjuangan nggak boleh terganggu. Mungkin baru di akhir tahun 2024 bisa dilakukan Kongres PDI Perjuangan yang ke-6 untuk memilih ketua umum. Atau bahkan mungkin baru di awal tahun 2025 setelah semua tensi politik mereda bisa dilakukan Kongres yang ke-6 dalam kondisi yang lebih kondusif. Presiden Jokowi sendiri, dia harus konsentrasi penuh buat menyelesaikan tugas negaranya sebagai presiden sampai bulan Oktober tahun 2024 depan. Jadi, masih ada 1 tahun lagi masa kepresidenan dari Pak Jokowi. Dalam kurun waktu selama itu, dalam kurun waktu 1 tahun, memang masih banyak hal yang bisa terjadi. Tapi usulan yang dilontarkan oleh Pak Guntur melalui harian Kompas sungguh dilempar di waktu yang boleh dibilang sangat tepat. Ini bukan usulan yang dilempar ke pagian. Yang perlu dipahami, di bulan Oktober ini, bulan Oktober tahun 2023 adalah bulan yang maha penting. Masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum bakal dilakukan antara tanggal 19 sampai 25 Oktober ini. Sekarang inilah masa-masa penentuan buat para elit dan pemain politik nasional. Sebab, salah memilih kubu bisa berakibat fatal untuk 5 tahun ke depan. Sekarang inilah saat sebelum penentuan duet capres dan cawapres, semua kemungkinan masih bisa dimainkan. Setelah itu, setelah memutuskan pilihan kubu, semua pihak hanya bisa berkonsentrasi dan berikhtiar untuk memenangkan pasangan yang dijagokan. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapinya kita semua tahu, dalam pertarungan Pilpres nanti, sebesar apapun usaha para pendukung, yang menentukan adalah performa dari para capres dan cawapres itu sendiri. Demikian teman-teman dan Bapak Ibu semua, cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama dan memang beberapa hari yang lalu ramai sekali pembahasan ataupun perbincangan mengenai adanya usulan untuk Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan ya, dan itu ramai sekali diperbincangkan, bahkan dalam salah satu pemberitaan dikabarkan ya, Kakak Megawati usul Jokowi jadi Ketum PDIP, FX Rudi setuju tapi Kongres yang menentukan. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu semua ya, usulan untuk Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP ini datang dari kakak Ibu Megawati sendiri ya, jadi bukan datang dari orang lain tapi dari kakak Megawati sendiri. Lalu kemudian respon dari FX Rudi katanya setuju, tetapi Kongres lah yang kemudian menentukan. Bahkan dalam pemberitaan yang lain juga dikabarkan ya, Kakak Megawati usulkan Jokowi jadi Ketua Umum PDIP. Jadi memang ini menarik ya teman-teman Bapak Ibu semua ya.
Dan kalau kita perhatikan beberapa bulan belakangan ya, sejak hangatnya ramainya pembahasan mengenai Pilpres 2024 nanti, nama dari Pak Jokowi memang ini sering sekali disebut-sebut ya. Bahkan kalau kita flashback ya, melihat kembali ke belakang ya, ketika awal-awal terbentuknya koalisi, ini kan ada ya yang kemudian mengklaim ataupun kemudian ada yang menyebut bahwa mereka berada di timnya Jokowi, mereka berada di pihaknya Jokowi, ataupun kemudian ini disetujui, direstui oleh Pak Jokowi, dan segala macamnya. Poin pentingnya adalah ya, di masa hangatnya pembahasan Pilpres 2024 ataupun Pileg 2024, nama dari Pak Jokowi sering sekali disebut-sebut dan sering sekali ramai dalam banyak pemberitaan. Itu luar biasa memang ya Pak Jokowi ini ya. Di akhir masa jabatannya beliau, namanya beliau, elektabilitasnya, popularitasnya luar biasa menakjubkan. Lalu kemudian PDIP respon usulan Jokowi gantikan Megawati jadi ketum PDIP. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Jadi dari pihak PDIP sendiri juga sudah memberikan respon. Lalu kemudian Jokowi diusulkan, ini judulnya ya, Jokowi diusulkan geser Megawati jadi ketua umum PDIP ya, Sekjen. Kami terima sebagai masukan. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya menerima masukan terkait dengan usulan bahwa Pak Jokowi untuk menggantikan Bu Megawati ya sebagai sebuah masukan. Nah itu memang jawaban yang sangat normatif ya, dan itu sesuatu yang sangat lumrah teman-teman ya. Lalu kemudian juga dalam uraian yang lain dikabarkan Sekretaris ya Jenderal PDIP Perjuangan ya, PDI Perjuangan Hasto Kristianto membuka suara terkait dengan usulan ya agar Pak Jokowi menjadi ketua umum PDIP ya ataupun PDI Perjuangan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Tapi yang paling penting sebenarnya kenapa ini menjadi ramai diperbincangkan? Pertama, kalau saya melihatnya karena ini momentumnya ya, Pak Jokowi ini kan sedang ramai sekali diperbincangkan. Lalu yang kedua adalah karena usulan tersebut datangnya dari kakak Megawati sendiri. Jadi kemudian ya tentu ini satu usulan yang tidak Bapak Ibu ya, yang tidak bisa diabaikan ya, dalam pengertian ini kan yang mengusulkan adalah sosok yang kemudian dihormati ya, sosok yang kemudian dikagumi. Jadi wajar kalau kemudian usulan itu ya mendapatkan respon banyak pihak. Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain juga diuraikan bahwa ya ini mengenai dinamika yang terjadi ya, Jokowi respon usulan jadi ketua PDIP. Ya, menurut Pak Jokowi di sini dikatakan bahwa saya mau pensiun ke Solo. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai jawaban dari Pak Jokowi tentang pensiun ke Solo ini, ya beberapa bulan yang lalu juga ya ketika Pak Jokowi diwawancara apa yang kemudian dilakukan oleh beliau usai masa jabatannya sebagai presiden di periode yang kedua ini, ya memang beliau sejauh ini teman-teman Bapak Ibu semua ya, jawaban beliau selalu konsisten ya, yaitu saya mau pensiun ke Solo, mau pulang ke Solo ya. Makanya dalam pemberitaan yang lain juga dikabarkan bahwa Jokowi soal jadi ketum PDIP, saya mau pensiun pulang ke Solo. Nah, sepertinya Pak Jokowi cinta banget ya kampung halamannya beliau ya. Jadi jawabannya selalu maunya adalah kembali ataupun pulang ke Solo. Itu dia teman-teman ya. Ditanya soal kans jadi ketua umum PDIP berikutnya, Presiden Jokowi mengaku ya ingin menghabiskan waktu di Solo usai habis masa jabatannya di tahun 2024 ya. Itu dia Bapak Ibu. Berarti kalau dilihat dari sini Pak Jokowi sendiri juga tidak bersedia ya. Nah, itu dia. Tetapi nanti dinamikanya seperti apa dan bagaimana itu kita kembalikan ya, kita tunggu saja teman-teman dan Bapak Ibu semua. Lalu kemudian respon usul jadi ketum PDIP Jokowi, waduh saya mau pensiun. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi respon dari Pak Jokowi pun juga sudah ramai sekali dalam beberapa pemberitaan ya mengenai usulan untuk beliau bisa menjadi ketum PDIP. Tetapi tadi juga diingat ya, disampaikan oleh FX Rudy ya, setuju aja katanya, tetapi yang menentukan itu adalah Kongres ya. Lalu kemudian soal gantikan posisi ketum PDIP Megawati ya, Jokowi dan Gibran bilang begini. Oke, memang jawabannya selalu normatif ya teman-teman ya. Selalu ya disampaikan apa adanya, disampaikanlah jawaban-jawaban yang seperti yang sudah dikemukakan oleh Pak Jokowi ya. Beliau lebih berorientasi ya, hatinya, pikirannya ya beliau mau pensiun, mau bersantai ya, mau menikmati masa tua di kampung halaman yaitu di Solo ya. Ya semoga saja, yang penting ya demokrasi yang sedang ada di bangsa kita di Indonesia yang sedang berjalan hari ini ya semuanya bisa membuat kita happy ya, membuat kita bahagia, dan terlebih daripada itu ya agar bangsa kita Indonesia senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, ini mengenai isu yang sangat-sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia ya, soal cawapres dari Ganjar ya, karena sampai hari ini sudah sekitar beberapa bulan belakangan ya, opini gagasan mengenai siapa yang bakal menjadi cawapres Ganjar
itu terus sampai hari ini diperbincangkan Bapak Ibu ya. Itu ramai terus ya. Jadi di sini dikatakan bahwa PDIP serahkan mandat pemilihan cawapres Ganjar ke Megawati. Jadi di sini dikatakan ya, yang kemudian memegang ya mandat untuk memilih cawapres Ganjar adalah Megawati. Lalu kemudian survei ya, survei poll tracking PDIP 24,4%, ya Gerindra 16,7%, Golkar 10,1%. Nah itu dia Bapak Ibu ya, itu terkait dengan elektabilitas partai. Jadi kita nantikan seperti apa kelanjutannya, ya kita nantikan saja, kita tunggu saja teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Salam sore, salam toleransi, ya Tuhan menyertai kita semua.